Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Umdat al-Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih dalam kitabus shalah, masih dalam babul ibadat, dan bab yang terakhir kita ambil itu bab jami', bab sekumpulan masalah yang berkaitan dengan kitabus shalah dan juga sekaligus sebagai penyempurna dari kitab as-shalah. Sekarang kita masuk dalam hadits yang baru, bab yang baru, bab hukmi sitri ahadi al-atiqain fi shalah. Ada juga di kalian ini? Tidak ada. Matan tidak ada, langsung hadits. Di sebagian syarah dituliskan judulnya. Baik, dan insyaallah dengan baca hadisnya kita akan paham apa yang diinginkan dengan muallif di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian salat dengan satu pakaian dan tidak ada sedikit pun dari pakaian tersebut yang menutupi pundaknya. Atik. Apa atik di situ? Pundakan. Baik. Nah, dari sini nampak ya, apa yang diinginkan oleh beliau. Sebagaimana di sebagian syarah dituliskan babnya, bab hukum menutup salah satu dari kedua pundak dalam sholat. Ya. Dan jelas dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam melarangnya. Ini dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaik kalian di setiap masjid. Kata para ulama, di setiap salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mensyariatkan setiap dari kita, muslim dan muslimah, sekiranya memperbaiki tampilannya di setiap kali salat. Bahkan kata Allah, pakailah pakaian yang terbaik di setiap salat. Ditunjukkan akan pentingnya dan wajibnya seorang muslim memperhatikan hayahnya, tampilannya dari setiap salatnya. Ya, kembali lagi kepada salat itu sendiri, karena salat adalah ibadah yang paling agung dan tali yang menyambung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat yang terdekat bagi seorang hamba tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam melarang seorang hamba muslim, apalagi muslimah tentunya, ya kan, karena muslimah jelas auratnya. Yang masalah sekarang kalau seorang muslim laki-laki yang batas auratnya dari pusar sampai lututnya, apakah boleh dia sholat hanya dengan sarung saja? Asalnya boleh dalam keadaan darurat. Wa illa disunnahkan bagi mereka dan sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang bisa menutup apanya? Nah, ini pundaknya. Nah, makanya seperti pakaian kita paling tidak pakai gamis dengan celana atau pakai jubah. Ya kan? Walaupun sebagian ulama membolehkan, para ulama membolehkan seseorang sholat hanya dengan sarung, tapi dengan syarat dalam keadaan darurat. Kalau memang hanya itu pakaiannya. Karena pernah ada seorang sahabat, ya, di awal kali disyariatkannya sholat tidak ada pakaiannya kecuali hanya sehelai sarung. Ya, Nabi bolehkan itu. Dia berizar, bersarung dan sholat dengan itu. Tapi ingat dalam keadaan darurat. Taib. Dan dalam permasalahan ini para ulama berselisih
Imam Ahmad di dalam pendapat yang masyhur dari beliau rahimahullah berpendapat akan wajibnya menutup salah satu dari pundak dalam keadaan salat. Ya, menutup salah satu pundak dalam keadaan salat, tentunya ya bersamaan dengan menutup aurat. Ya, beliau berdalil dengan zahir dari hadits ini. Adapun sebagian dari pengikut Imam Ahmad dari orang-orang Hanabilah, mereka mengkhususkan hal tersebut pada salat fardu saja, tidak pada salat sunnah. Wa illa mereka bersama berpendapat akan wajibnya. Tapi untuk pengikut Imam Ahmad orang-orang Hanabilah, mereka mengkhususkannya pada salat wajib saja. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk di antara mereka imam yang 4 selain Imam Ahmad, mereka berpendapat akan sunnahnya. Mereka berpendapat akan sunnahnya. Dan mereka berpendapat bahwa larangan dalam hadits itu bukan larangan tahrim, bukan menunjukkan akan pengharaman. Tidak lain, itu menunjukkan akan makruhnya hal tersebut. Ya, ditunjukkan oleh hadits yang lainnya, hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih yang keduanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa in kana dayyiqan ittazar bihi." Kalau engkau mempunyai pakaian, ya kan? Kalau engkau mempunyai pakaian yang sempit, maka bersarunglah dengannya. Ya, oleh karena itu Nabi membolehkan salat dengan ittizar, cukup dengan bersarung. Kalau orang pakai sarung, tertutup tidak bahunya? Tertutup tidak? Tidak. Ya kan? Menunjukkan bahwa bolehnya orang sholat tanpa menutup kedua pundak atau kedua bahu. Ini dalil yang mengkhususkan, yang membawa larangan yang asalnya dalam syariat. Kata para ulama, al-aslu fin nahi litahrim. Itu kaidah asal. Asal dari pelarangan adalah menunjukkan pengharaman, tidak bolehnya dilakukan. Tapi kecuali ada dalil yang membawa hukum haram kepada makruh. Ini diantaranya. Paham ini? Karena dalam riwayat Jabir, Nabi membolehkan dia sholat dengan menggunakan sarung. Baik. Jadi kesimpulannya, di dalam hadits ini disebutkan akan disunnahkannya seseorang sholat dengan menggunakan pakaian yang menutup auratnya sekaligus menutup kedua pundaknya. Adapun kalau misalkan dalam keadaan yang orang sama sekali tidak punya pakaian. Nah, tapi ini mungkin susah di zaman kita ya, karena di zaman kita alhamdulillah semiskin-miskinnya orang alhamdulillah masih punya pakaian. Ini anggaplah tidak ada sama sekali kecuali sehelai kain saja. Boleh enggak dia pakai untuk sarung yang jelas menutup auratnya? Boleh. Ya, karena khulasa dari hukum ini sunnah. Taib. Hadits berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam qala man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang memakan thauman, bawang putih, au basalan, atau bawang merah, falyatazilna, maka hendaknya dia menjauh dari kami. Atau liya'tazil masjidana, hendaknya dia menjauh dari masjid-masjid kami. Wal yaq'ud fi baitihi, dan hendaknya dia diam di rumahnya. Baik. Ada ini wa utiya bi kidrin. Ada. Coba lihat. Nah, di sebagiannya tidak ada. Mana itu? Baik. Baik. Wa utiya biqidrin fihi
khadiratun min buqul fawajada laha rihan fasa'ala fa ukhbira bima fiha min al-buqul faqala qarribuha ay ila ba'di ashabihi kana ma'ahu falamma ra'ahu ay ra'a ashabuhu an-nabiy alaihi salatu wassalam kariha. Siapa yang kariha ini? Ay nabi. Akalaha ay akala ashabuhu. Qala ay qala an-nabi alaihi salatu wassalam kul fa inni unaji man la tunaji. Subhanallah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, sudah ini, Dik. Kemudian kata beliau, pernah Nabi dibawakan oleh sahabat Khidr. Khidr ini orang bilang periuk atau panci atau wadah lah, wadah yang dipakai memasak biasanya. Ini Khidr. Biasa orang bilang panci atau periuk. Didatangkan kepada Nabi sebuah periuk yang berisi khadiratum min bukul, sayur-sayuran dari kubis. Fawajada laha rihan, ay fawajadan nabi. Maka Nabi pun tatkala dibawakan periuk itu, beliau mencium ada bau yang tidak enak. Fasa'alah, Nabi pun bertanya tentang apa yang berada di dalamnya. Fa akhbara bima fiha, kemudian para sahabat mengabarkan kepada Nabi tentang apa yang ada di dalam periuk itu. Minal bukul, bahwa di dalam periuk itu ada sayuran apa? Kubis tadinya. Faqala, maka Nabi pun berkata, qarribuha, coba dekatkan. Dekatkan kepada siapa? Ai ila ba'di ashabihi kana ma'ah. Ya, di saat atau kepada para sahabat yang bersama Nabi pada saat itu, bukan untuk Nabi. Ya, karena Nabi tadi mencium aroma yang kurang sedap, ya kan? Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk mendekatkannya, tapi bukan kepada Nabi, kepada para sahabat yang lainnya yang berada di sisi Nabi. Falamma ra'ahu kariha, dan tatkala para sahabat melihat Nabi tidak menyukai kubis ini karena Nabi mencium bau yang kurang enak, akalaha, para sahabat pun memakannya. Qala, Nabi pun berkata, kul, makanlah. Fa inni unaji man la tunaji, karena sesungguhnya saya sedang berbisik-bisik. Maksudnya apa? Sedang beribadah, bermunajat kepada Allah, iya, atau kepada sesuatu, kepada Allah yang kalian tidak sedang bermunajat kepadanya. Maksudnya Nabi sedang ibadah, sedang berzikir kepada Allah, ya maka jangan berikan saja kepada para sahabat yang tidak sedang berzikir dan beribadah kepada Allah. Syahidnya, sebagaimana yang dituliskan dalam bab di sebagian syarah, hadits ini membahas tentang hukum orang yang memakan bawang kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini hukumnya apa? Jelas dalam hadits Jabir, Nabi alaihissalatu wassalam melarangnya. Melarang setiap orang yang telah memakan bawang putih dan bawang merah untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Disebutkan oleh para ulama ilahnya, dan sebagaimana yang akan datang dalam hadits setelahnya. Kita baca dulu bagusnya. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basala aw as-suma aw al-karras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adza minhu banu al-insan wa fi riwayah banu Adam. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang memakan bawang merah atau bawang putih atau karras. Apa terjemahan karras di antum ini? Bawang bakum. Bawang anu mungkin ya. Iya, apa namanya? Bawang bombay yang besar itu. Ya kan? Maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami. Alasannya disebutkan dalam hadits ini. Kenapa bisa? Karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu banul insan. Ya, ini manusia.
Di sebagian riwayat Banu Adam, para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Banu Adam. Taib. Dalam hadis ini menjelaskan alasan hukum dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Nabi SAW melarang setiap orang yang makan bawang putih atau bawang merah untuk mendekat kepada masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Disebutkan ternyata alasannya karena gangguan, adanya adza, gangguan kepada para manusia, yang dimana gangguan kepada manusia ini kepada seorang muslim juga mengganggu para malaikat yang sedang menghadiri sholat. Paham ini? Apanya kira-kira mengganggu? Baunya. Dan para ulama mengatakan hadits ini dikiaskan kepada setiap sesuatu yang bersifat dengan sifat ini. Basol, bawang merah, bawang putih atau bawang bombay. Seperti apa? Bau rokok. Ini orang-orang yang merokok, orang-orang awam, hendaknya dinasihati. Karena jangan sampai dengannya itu mengganggu keabsahan sholat kita dan keabsahan sholat dia sendiri. Karena Nabi SAW melarang dalam hadis ini. Fala yaqrabanna. Sudah pakai lam, pakai nun lagi. Nunut taukid. Jangan sekali-kali mereka mendekati masjid-masjid kami. Baik. Kemudian ada suatu hal yang perlu dipahami dari sini. Terus bagaimana hukum memakan bawang dan yang semisal dengannya? Kata para ulama, larangan di sini ini tidak menunjukkan akan haramnya. Karena larangan di sini muqayyad, diikat dengan ketentuan tertentu. Apa itu? Kalau seseorang ingin berangkat ke masjid menunaikan salat jamaah. Ya, adapun kalau seseorang tidak sedang ingin ke masjid, maka boleh baginya memakan apa yang telah dilarang dalam hal ini. Jadi larangan dalam hal ini tidak menunjukkan akan haramnya. Paham ini? Haramnya zatnya. Jangan bilang, oh dari sini berarti kita memetik haramnya bawang. La. Karena dilarangnya di sini itu muqayyad. Nahi di sini, larangan di sini itu terikat dengan sebab. Ya. Apa sebabnya? Kalau seseorang ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Dan kaidah di sisi para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dibangun di atas ilahnya, di atas sebabnya. Ada dan tiadanya dia. Maksudnya apa? Hukum itu pasti ada ilah dan sebab kenapa hukum itu ditetapkan. Maka kapan ada ilah, hukum itu ada. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Sekarang hukum di sini, larangan memakan bawang-bawangan. Ini terikat tidak dengan ilah? Ada enggak sebabnya? Ada. Apa sebabnya? Karena mengganggu. Nah, sebabnya kalau orang ingin melakukan sholat jamaah. Kalau tidak, haram tidak? Tidak haram. Dan juga di sini ada faedah disebutkan oleh sebagian syurah. Sebagian ulama ada yang berpendapat dengan dibolehkannya memakan makanan ini, mereka berpendapat kalau begitu hukum sholat jamaah fardu kifayah, bukan fardu ain. Paham ini? Karena andai kata sholat jamaah itu fardu ain, maka pasti hal ini akan diharamkan, bukan dimubahkan. Paham ini? Tapi kata para ulama, istidlal mereka sangat lemah. Karena boleh saja sesuatu itu dihalalkan, sesuatu yang mubah dihalalkan, pada sesuatu yang wajib. Nah, ini istidlal yang lemah bagi sebagian ulama yang berdalil akan hukum sholat jamaah fardu kifayah karena hal ini. Dan juga kata para ulama, dikiaskan di dalam hadits ini setiap sesuatu yang bisa mengganggu orang lain di dalam sholat. Bukan hanya bawang, bukan hanya bau mulut, tapi setiap hal yang mengganggu. Paham ini?
Masuk di dalamnya apa? Sebagaimana yang kita sempat isyaratkan kemarin. Seperti misalkan pakaian. Ya, kalau antum pakai pakaian dalam sholat, apalagi sholat jamaah, ya itu para ulama kan melarang pakaian-pakaian yang bergambar, bertulisan, apalagi di belakang. Kenapa alasan itu? Kenapa kira-kira? Karena mengganggu orang yang sedang sholat di belakang kita. Nah, ini dikiaskan ke dalam permasalahan ini. Baik. Kemudian hadits berikutnya, ini bab yang baru juga, disebutkan di sebagian syarah bab at-tasyahud. Bab tentang tasyahud. Tahu tasyahud? Bedakan tasyahud dengan duduk tasyahud. Ya. Tasyahud itu bacaannya. Ya, kalau duduknya ya duduknya, duduk tasyahudnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi lafadh, idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu fi ila akhirih. Wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkanku doa tasyahud. Apa di terjemahan antum ini? Kaffi baina kaffai. Baik. Kaffi baina kaffai. Mungkin posisinya ini seperti orang yang saling apa namanya itu ya? Saling, ya apa namanya itu? Saling memegang ya? Ya seperti kalau kita, bagaimana modelnya? Dia saling memegang seperti itu. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kaffi baina kaffai. Ya. Telapak tanganku berada di kedua telapak tangan Nabi. Berarti saling memegang, saling berhadapan. Karena mungkin di belakang, pasti di depan. Kama yu'allimani surata minal Qur'an. Seperti bagaimana Nabi mengajarkanku surah dari Al-Quran. Ini menunjukkan betapa mulianya doa tasyahud sampai Nabi mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud seperti Nabi mengajarkan Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama di sebagian riwayat, Nabi mengulang-ulangnya. Sebagaimana Nabi tatkala mengajarkan Ibnu Mas'ud surah dari Al-Quran, beliau mengulangnya. Ini menunjukkan saking pentingnya dan mulianya doa tasyahud ini. Kemudian beliau membaca at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Segala bentuk penghormatan, sanjungan, salawat itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alayka, dan semoga keselamatan, salam dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya senantiasa dilimpahkan kepadamu wahai Nabi Allah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan juga semoga keselamatan senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami dan kepada setiap hamba-hamba Allah yang salih. Kemudian Nabi melanjutkannya dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dua kalimat syahadat, kemudian di sebagian lafaz kata beliau, idza qa'ada ahadukum lis-salati falyakul at-tahiyyatu lillahi wa dzakarahu ila akhirih. Di sebagian riwayat Nabi bersabda, kalau salah seorang di antara kalian duduk di dalam salatnya, ya tentunya dalam duduk tasyahud, maka hendaknya dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah sampai akhir hadis. Wa fihi, dan dalam riwayat yang kedua ini, dalam lafaz yang kedua ini, Nabi bersabda, karena sesungguhnya apabila kalian melakukan hal ini, membaca doa ini, sungguh kalian telah memberikan salam, doa kepada setiap hamba Allah yang salih
di langit dan di bumi. Dan dalam riwayat ini juga kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka hendaknya dia memilih minal mas'alah ay minad du'a masya, hendaknya dia berdoa dengan doa yang dia inginkan. Jelas hadits ini menunjukkan akan disyariatkannya membaca doa tasyahud, baik di tasyahud pertama dan tasyahud akhir. Ya, bagi solat yang memiliki 2 tasyahud, solat duhur, asar, maghrib, isya, dan juga tasyahud akhir untuk solat yang hanya memiliki 1 tasyahud. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwa doa tasyahud itu banyak riwayat yang meriwayatkan tentang lafaz doanya. Tapi lafaz yang diriwayatkan oleh hadits Ibnu Mas'ud ini adalah lafaz yang paling sahihnya. Berkata Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, alaihil amalu inda aktsari ahli ilm minas sahabati wat tabi'in. Di atas hadis inilah, di atas lafaz tasyahud inilah kebanyakan ulama dan sahabat serta tabi'in beramal di atasnya. Dan juga disebutkan oleh Al-Bazzar rahimahullah, asahhu haditsin fit tasyahhudi huwa hadits Ibnu Mas'udin ruya min nayfin wa 20 tariqa wa la yu'lamu fit tasyahhudi asbat minhu wa la asahha asanida wa la ashharu rijalan. Kata Al-Bazzar rahimahullah, hadis yang paling sahih di dalam bab tasyahud adalah hadis Ibnu Mas'ud. Dan hadis ini diriwayatkan lebih daripada 20 jalur periwayatan. Dan tidak diketahui dalam bab tasyahud ada hadis yang lebih kuat dan yang lebih sahih sanadnya daripada hadis ini. Ya, daripada hadis ini. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, la khilafa baina ahli al-hadisi fi dzalika. Tidak ada perselisihan ya, di sisi ahlul hadis tentang hal tersebut. Tentang apa? Keabsahan dan kesahihan hadis ini. Ya, karena banyak lafaz tentang tasyahud akhir atau doa tasyahud, tapi lafaz ini adalah lafaz yang paling sahihnya. Lafaz yang paling sahihnya. Baik, faidah disebutkan makna tentang as-salah. As-salah ini ditafsil, ya, ditafsil, dirinci. Ya, karena salawat ini ya, kepada Nabi alaihissalatu wassalam ini terbagi, ada salawat dari Allah dan ada salawat dari hamba. Kalau salawat dari Allah kepada nabinya, sana'uhu alaih, itu pujian Allah terhadapnya. Adapun kalau salawat hamba kepada nabi itu doa, bermakna doa kepada nabi. Ya, doa kepada nabi. Begitu pula kalau salawat seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Ini juga doa kepada mereka. Baik. Dan juga di sini disyariatkan untuk berdoa setelah tasyahud. Dari sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Ya, maka hendaknya dia memilih dari doa yang dia inginkan. Hadits berikutnya, dan hadits ini masuk dalam pembahasan baru juga, di sebagian syarah disebutkan babnya, bab kaifiyatis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab cara bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau dengan kata lain lafaz salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. An Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Abdurrahman bin Abi Layla tabi'in, ya, dari kibar at-tabi'in, dari tabi'in yang senior dan termasuk dari ulama tabi'in. Beliau berkata, pernah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, laqiyani, menemuiku, faqala, dia pun berkata, ala uhdi,
laka hadiyatan, maukah engkau aku berikan hadiah? Di sebagian riwayat disebutkan kalau Abdurrahman bin Abi Layla berkata, bala, tentu. Kemudian kata Ka'ab bin Ujrah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik. Pernah di suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam keluar kepada kami. Faqulna, kami pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah mengajarkan atau kami telah mengetahui bagaimana cara kami memberikan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Sekarang bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Maka wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan berikanlah salam kepadanya alaihi salatu wassalam. Maka kata Ka'ab bin Ujrah, kami sudah tahu bagaimana caranya kami memberikan salam kepadamu. Sekarang sisa bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu. Maka ajarkan kepada kami. Faqal, Nabi pun berkata, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Katakanlah, ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan kepada para keluarganya sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya engkau lah yang maha hamid wa majid. Artinya sama, tapi yang satu lebih balik, lebih mubalaghah dengan yang lainnya, karena nama Allah seperti itu. Tidaklah nama Allah itu dipisahkan kecuali yang satu memiliki makna yang lebih daripada yang lainnya. Wa illa maknanya mirip. Karena sesungguhnya engkau lah ya Allah adalah yang maha terpuji. Dan berkahilah Nabi Muhammad sebagaimana dan keluarganya sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya engkau lah zat yang maha terpuji. Ini lafaz ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita lafaz atau kaifiyat salawat kepadanya. Taib. Hanya saja para ulama masalah di sini berselisih tentang hukum bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud tentunya, karena kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Baik. Al-Imam Syafi'i dan Ahmad mereka berpendapat akan wajibnya bersalawat kepada Nabi fit tasyahud al-akhir minas shalah, pada tasyahud akhir di dalam salat. Maka kalau dia wajib, barang siapa yang meninggalkannya, syah tidak salatnya? Tidak, karena datang dalam hadis apa ini? Al-musi' fi salatihi, tentang wajib-wajib salat. Siapa yang meninggalkannya, batal salatnya. Mustadillina biqaulihi, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW tatkala beliau ditanya, Nabi mengatakan, qulu, ucapkanlah. Ini perintah. Dan asal dari perintah kaidahnya apa? Wajib. Taib. Dan datang dalam riwayat yang lainnya, karena sebagian ulama ada yang mengomentari riwayat ini. Sebagian ulama mengatakan ya riwayat ini umum. Riwayat ini umum. Sahabat bertanya, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Ya mungkin saja ini salawat di luar salat. Ya kan? Maka sebagian ulama ada yang mengomentari ini dan melemahkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi mereka punya dalil lain dari riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, kaifa nusalli alaika fi sholati
solatina. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu di dalam solat? Maka jelas yang diinginkan berarti di tasyahud. Nabi pun menjawab, faqulu, ucapkanlah. Kemudian Nabi sebutkan doanya. Paham ini? Paham ji? Dalil yang pertama dibantah dari sisi mana? Dari sisi keumuman hadis tadi. Mereka berkata ya hadisnya ini umum. Kan sahabat hanya bertanya, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Ya mungkin solawat di luar solat, mungkin saja di dalam solat. Umum dalilnya. Maka tidak bisa dipakai untuk berdalil akan wajibnya solawat dalam solat. Dibantah lagi dengan dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ternyata di riwayat itu sahabat bertanya, bagaimana cara kami solawat di dalam solat, di dalam solat ini dikhususkan. Dan tempat solawat dalam solat di mana? Ya tasyahud. Nah, makanya dikhususkan berarti dalam solat wajib hukumnya. Dan dua imam yang lainnya dari 4 imam madhab, Abu Hanifah dan Imam Malik, dan kebanyakan dari ulama berpendapat akan sunnahnya. Ya, mereka berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza fa'alta hadza faqad qadaita salatak." Ya, kalau engkau telah melakukan hal ini, maksudnya membaca salawat dalam tasyahudmu, faqad qadaita salatak, sungguh engkau telah menyempurnakan salatmu. Dan sesuatu yang menjadi kesempurnaan salat, apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Karena kalau wajib bukan kesempurnaan. Itu salah satu syarat dari sahnya salat. Tidak ada yang wajib, batal salat. Paham ini? Mereka berdalil dengan ini. Ala kulli hal, para ulama berselisih di dalamnya dan masing-masing memiliki dalil. Tapi wallahu taala alam, ya, yang mengatakan akan sunnahnya ini lebih dekat. Taib. Karena adanya hadits yang mengkhususkan hal tersebut. Wa illa para ulama berselisih. Masing-masing punya dalil. Ya, dan kedua dalilnya sama-sama kuat. Taib. Hadits ini jelas kesimpulannya menunjukkan akan disyariatkannya membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam tahiyat. Baik itu di awal dan di akhir. Hanya saja di awal dibahas oleh para ulama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, kan ini yang bermasalin di hukum tahiyat akhir. Nah, kalau di awal hukumnya sunnah. Mau kita baca, labas. Tapi ingat, yang jelas kita tidak menyelisihi imam. Karena hukum mengikuti imam wajib. Kalau memang imamnya, karena kadang ada imam itu lambat. Kita punya fursah, kesempatan untuk baca salawat. Maka dibaca. Ya kan? Kalau tidak, ya jangan dibaca. Karena walaupun hukumnya sunnah, tapi kalau dia menyelisih yang wajib, ya hukumnya jadi haram. Ya kan? Karena yang mana harus didahulukan? Mengikuti imam yang hukumnya wajib atau membaca sholawat yang hukumnya sunnah? Yang wajib tentu. Karena kaidahnya intazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Nanti antum pelajari dalam kaidah fikhiyah. Dalam pembahasan fikih itu ada kaidah-kaidah dalam permasalahan-permasalahan. Ya, khususnya permasalahan yang terjadi di dalamnya ta'arud, pertentangan, seperti hal seperti ini. Hukum membaca salawat tahiyat pertama sunnah, ya kan? Terus bagaimana kalau orang membaca salawat tapi menyelisih imam, yang dimana mengikuti imam wajib? Yang mana yang didahulukan? Yang wajib atau sunnah? Muncullah kaidah intazahama adadul masalih. Kalau terkumpul bagi seseorang sejumlah maslahat, satunya wajib, satunya sunnah. Bagaimana kaidahnya ini? Kata para ulama, kalau bisa digabung, kalau antum bisa baca salawat sunnah, tapi bersamaan dengan itu antum masih bisa mengikuti imam yang wajib, tentu ini yang afdal. Tapi kalau berkumpul keduanya tidak bisa digabung. Makanya lafadznya itu tazaham. Tazaham itu saling, saling berebutan. Kalau ada dua masalah atau maslahat yang saling berebutan, mau tidak mau antum harus ambil salah satunya. Bagaimana kaidahnya? Yuqaddamul a'la minal masalih. Diambil yang paling besar maslahatnya. Sekarang yang wajib dengan sunnah, yang mana besar maslahatnya? Wajib. Maka diambil
yang wajib. Paham ini? Baik. Kita cukupkan sampai di sini karena pembahasan selanjutnya ini pembahasan yang berlanjut. Pembahasan tentang doa di tasyahud akhir, dan di sini ada 2 hadits atau 3 hadits yang mungkin waktu kita tidak cukup untuk membahasnya, maka insyaallah taala kita akhirkan di pertemuan berikutnya. Dan insyaallah taala alhamdulillah kata Ustaz Mudakir pelajarannya sudah habis kan? Iya, jam berapa? Jam 9 ke jam 10. Ya, jadi mau ndak mau kita ambil di situ. Antum kalau mau istirahat, ya mau istirahat silahkan. Yang mau ikut belajar, fadhal. Bukan berarti saya bolehkan antum tidak ikut belajar. Ya maksudnya antum tahu konsekuensinya. Ya. Jangan bilang saya izinkan antum, enggak. Ya kan? Karena jangan sampai antum sudah ada yang bahagia kemarin, alhamdulillah selesai pelajaran. Ada waktu istirahat. Lah. Ya, saya minta izin masuk di situ. Dan Ustaz Ubaid juga sudah izinkan. Maka kalau ada yang mau istirahat, silahkan. Maksudnya silahkan, ya antum tahu konsekuensinya. Nah, jadi mungkin kita ambil di situ arba'in dulu, kita selesaikan, ya kan, Senin sampai Kamis. Ya kan, selesaikan arba'in sama tajwid. Kalau arba'in selesai, nah ini kita ambil secukupnya. Ya, sampai antum bosan. Nah, karena sebenarnya saya ada niat untuk masuk di Kitabus Siyam. Nah, setelah sholah kan Siyam. Iya kah? Siyam kan? Zakat dulu. Baru? Oh, ya. Nanti kita lihat. Nah, saya rencana ada mau masuk di Kitabus Siyam. Karena kan kita sudah mau puasa. Ya, paling tidak adalah sedikit gambaran tentang hukum-hukum dan fikih-fikih puasa serta amalan-amalan yang terkait dan masuk di dalamnya. Ya, kalau Allah memudahkan, insyaallah kita masuk dan kita selesaikan Kitabus Siyam. Ya kan, walaupun memang selesainya ini kitab memang ya sudah tidak bisa kayaknya. Yang jelas arba'in Nawawi kita ambil sama tajwid. Selesai arba'in, kita ambil ini secukupnya. Baru antum liburan. Antum mau pulang kampung tuh? Kampungnya siapa? Ada juga kampungnya antum. Ada orang di sini orang kota juga. Tidak ada kampungnya berarti. Nah, kita naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.